Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait praktikum motor DC yang akan kita lakukan. Langsung saja ke halaman kedua. Jadi, untuk praktikum motor DC, setidaknya dibagi menjadi beberapa bagian praktikum. Untuk percobaan kali ini, ada dua praktikum yang akan kita ujikan. Yaitu yang pertama adalah praktikum motor DC dengan medan magnet permanen. Kemudian yang kedua ini di halaman motor DC, halaman ketiga untuk motor DC dengan eksitasi medan terpisah. Baik, dua praktikum ini sebenarnya eh, hampir mirip gitu ya, hampir mirip. Jadi untuk yang eh, pertama pada praktikum motor DC dengan medan magnet permanen, pembangkit medan magnetnya itu menggunakan magnet permanen seperti itu. Kemudian untuk yang eksitasi terpisah, pembangkit magnetnya, medan magnetnya itu menggunakan kumparan gitu ya. Jadi ada perbedaan apa itu dari pembangkit medan magnetnya. Oke, saya fokus dulu ke satu percobaan yang medan magnet permanen. Jadi tujuannya apa? Yang pertama adalah pengaturan kecepatan motor DC dengan magnet permanen. Itu bagaimana mekanismenya seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana karakteristik kecepatan motor DC dengan menggunakan medan magnet permanen. Nah, seperti yang kita pelajari pada teori motor DC, jadi putaran motor DC itu bisa kita turunkan berdasarkan persamaan yang ada di dasar teori ini. Jadi kecepatan itu dipengaruhi oleh tegangan dikurangi resistansi armatur dikalikan arus armatur dibagi konstanta motor dikalikan flux medan gitu ya. Jadi ini adalah rumusnya. Artinya apa? Kecepatan ini dipengaruhi oleh setidaknya ada empat parameter ya. Yang pertama itu tegangan yang diberikan kepada motor, kemudian resistansi armatur yang nilainya konstan, kemudian nilai arus armatur, kemudian dibagi dengan flux medan, di mana K atau konstanta motor itu nilainya tetap gitu ya. Nah, kita bisa lihat contoh modul motor yang kita gunakan nanti. Ini adalah modul motornya. Kemudian untuk motor DC magnet permanen itu yang paling kanan, yang ini. Kemudian untuk nanti yang praktikum 2 eksitasi terpisah ini yang tengah. Iya. Nah, kita fokus yang kanan dulu. Nah, eh, bagaimana merangkainya? Untuk rangkaiannya kita bisa lihat di gambar 1.1b. Jadi rangkaian percobaan motor DC dengan magnet permanen, kita bisa memberikan power supply, kemudian kita lihat, kita berikan nilai tegangan tertentu, kita lihat amati nilai arusnya, kemudian nanti kita cek berapa putaran motornya. Gitu. Untuk detail percobaannya bisa kita lihat di langkah percobaan mulai dari 1 sampai 6. Nah, apa saja data yang diambil, yang perlu diambil? Yang pertama adalah tegangan kumparan, tegangan kumparan jangkar, atau tegangan yang kita berikan kepada motor tersebut mulai dari 10 sampai 50 volt. Kemudian arus kumparan jangkar,
kemudian ada kecepatan putaran rotornya. Jadi kalau kita berikan tegangan 10 volt, nanti arus yang muncul di jangkar itu berapa, kemudian kita bisa lihat nilai kecepatan motornya. Nah, nanti kalau data ini sudah terkumpul, kita bisa lihat, kita bisa gambarkan karakteristik motornya, kemudian nanti bisa dibahas di laporan resmi seperti itu. Oke, untuk detailnya, detail wiringnya kita bisa lihat di halaman ini ya. Di halaman kalau di saya di halaman 104, 104 itu kita bisa lihat ini power supply yang akan kita gunakan nanti, jadi yang warna biru. Untuk arus armatur nanti kita ambil dari yang bawah. Dari power supply-nya kan ada dua, atas sama bawah. Nah, yang bawah ini dia bisa menghasilkan tegangan DC sampai 60 volt. Gitu ya. Nanti kita ambil dari sini, kita hubungkan. Kemudian nanti setelah motornya berputar, kita bisa mengamati kecepatan motornya dengan menggunakan ini, modul untuk membaca RPS dari motor. Cuman karena modulnya sudah mungkin pembacaannya kurang bagus, sekarang kita untuk yang sekarang kita menggunakan tachometer nanti. Baik, jadi itu untuk yang praktikum yang pertama, untuk kelompok praktikum motor DC. Nah, selanjutnya untuk praktikum yang kedua, yaitu motor DC dengan eksitasi medan terpisah. Jadi untuk motor DC dengan eksitasi medan terpisah itu kita bisa lihat strukturnya dulu ya. Jadi sebuah motor untuk eksitasi medan terpisah kita bisa lihat gambarnya di sini. Ini. Jadi kalau kita modelkan akan muncul kumparan jangkar ini ya, yang ada tulisannya M ini. Kumparan jangkar atau armatur. Kemudian untuk kumparan medan, kalau tadi kan untuk motor yang pertama itu kan medan magnetnya dibangkitkan dengan magnet permanen. Kalau ini diganti dengan lilitan berupa kumparan gitu ya. Jadi kalau kita berikan arus di sini, nanti dia akan menghasilkan medan magnet seperti itu. Untuk gambar realnya kita bisa lihat gambarnya di praktikum yang pertama tadi ya. Jadi nanti yang digunakan untuk praktikum yang kedua, motor dengan eksitasi terpisah itu yang ini, yang tengah. Jadi kita bisa lihat ya, ini ada kumparan. Kumparan ini adalah kumparan miliknya kumparan eh, apa kumparan medan ya. Sedangkan ada kumparan armatur nanti atau jangkar itu sudah ada sendiri seperti ini. Bedanya apa? Mungkin bedanya adalah kalau yang di motor ini eksitasi terpisah, kita bisa mengendalikan kecepatan motor dengan memberikan arus pada kumparan jangkar, atau kita bisa juga memberikan arus nominal tertentu pada kumparan apa? Kumparan statornya gitu ya, atau kumparan medannya seperti itu. Jadi kalau yang ini yang diatur nanti cuman satu, arus sama tegangan armatur. Kalau yang ini kita bisa memvariasikan eh, untuk arus armatur, tegangan armatur maupun arus jangkar dan tegangan jangkar gitu ya. Untuk bisa mengatur putaran dari motor ini. Nah, kita bisa lihat gambarnya yang tadi. Di sini
kelihatan ada dua power supply ya. Power supply yang pertama itu yang ini, power supply yang kedua yang sini. Kalau kita ingin mengendalikan sebuah motor DC dengan pengaturan medan penguatan, berarti kita bisa mengubah-ubah nilai tegangan dan arus yang diberikan pada kumparan medan. Nah, pada percobaan yang pertama, nanti untuk yang kumparan armatur ini kita berikan tegangan dan arus yang konstan gitu ya. Nah, untuk pengaturan tegangan potensial, ini maksudnya adalah kita memberikan tegangan dan arus pada kumparan jangkar motor. Kemudian untuk yang bagian kumparan medannya kita jaga konstan gitu ya. Nah, jadi untuk yang percobaan yang kedua ada dua sub percobaan. Jadi yang pertama mengatur putaran motor dengan mengubah-ubah nilai pengaturan medan. Untuk yang kedua itu mengatur putaran motor dengan mengubah-ubah nilai tegangan potensial atau tegangan dan arus jangkarnya. Nah, untuk prosedur percobaannya bisa kita detailkan di ini ya, halaman berapa ini? Halaman 6. Untuk tabelnya kita bisa lihat ya, untuk percobaan yang pertama, jadi dengan mengatur tegangan kumparan medan kita bisa lihat tabelnya. Jadi yang diatur nanti adalah yang kita ubah-ubah adalah kumparan medan. Untuk tegangan pada kumparan jangkar nanti tetap diatur 40 volt gitu ya. Ini ada ubah-ubah. Berapa perubahannya? Nanti kita bisa lihat ini perubahannya mulai dari 10, mohon maaf. Ini ini mulai dari 0 sampai 15 nanti ya. Kemudian nanti dicatat arus medannya, terus dicatat nilai kecepatan RPS-nya. Nah, kalau yang percobaan kedua yang kita atur adalah kumparan jangkarnya, tegangannya berapa. Nah, ini kita coba mulai dari 10 sampai -50. Nanti arusnya berapa, kecepatannya berapa. Nah, semua tabel yang sudah didapatkan nanti digambar dalam bentuk grafik gitu ya. Nanti supaya kita bisa melihat karakternya motor itu seperti apa. Jadi untuk yang percobaan motor itu dulu yang bisa saya sampaikan. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.